Bab 3595. Penggunaan liontin giok Gunung Naga. Namun, Paman Su dan yang lainnya telah ditanyai sebelumnya, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak dapat menggunakannya. Ini, kita benar-benar tidak bisa menggunakannya, karena dengan adanya kunci darah, selama kita menunggu Reiki berubah, akan segera terdeteksi oleh utusan khusus di sana. Sedangkan untuk pil dewa, hal yang sama juga berlaku. Pada saat itu, pihak lain tidak hanya dapat menyerap peningkatan Reiki di tubuh kita melalui kunci darah, tetapi juga mengekspos keberadaan teman seiman. Herman Yuan menggelengkan kepalanya. Tinggalkan Eric Kin di sini untuk beristirahat, dan Herman Yuan pergi dengan tergesa-gesa. Melirik api suci cahaya yang menyala di bawah tracer, Eric Kin menggelengkan kepalanya. Jika dia telah menempatkan api suci di depannya di masa lalu, dia pasti akan segera merebutnya tanpa ragu-ragu, tetapi sekarang dia tidak mau. Iblis Fu, bagaimana situasi Clarence sekarang? Cederanya stabil, tapi tanpa Reiki langit dan bumi, pemulihannya lambat. Selama ini, Iblis Fu telah tinggal di ruang memurnikan obat untuk merawat Clarence, dan sekarang dia bisa lega. Eric Kin, terjebak di tempat sialan ini, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menemukan jalan. Eric Kin menyipitkan matanya dan berpikir. Sebenarnya, dua arahan yang diberikan oleh Herman Yuan adalah ide yang sangat tepat untuknya, tetapi tidak begitu mudah untuk dioperasikan. Pertama, metode kedua adalah menemukan sumber rantai. Tidak ada yang tahu di mana ujung lain dari rantai darah ini terhubung dan apa bahayanya. Adapun yang pertama, menembus langit. Eric Kin merasa kelayakannya sangat rendah. Sekalipun ini bukan tempat pergerakan langit yang sebenarnya, tidak perlu mendobrak langit yang begitu mengerikan. Tapi tidak mudah untuk memecahkan ruang terbuka kecil, belum lagi mungkin ada banyak iblis darah di atas. Tracer mungkin punya cara untuk menghadapi keberadaan aneh ini. Akibatnya, pria ini langsung koma setelah mendarat. Dengan cara ini, dirinya benar-benar tidak beruntung hari ini. Awalnya dirinya datang ke kota bayangan untuk membeli beberapa bahan kultivasi yang murah, tetapi dirinya bingung dan terlibat dalam perselisihan dengan aliansi berdarah. Pertama, dirinya terjebak dalam pertarungan maut, dan kemudian kedua kekuatan ini berbalik dan dirinya dikejar. Sekarang terperangkap di ruang tertutup, dikelilingi oleh semua jenis musuh aneh, bahkan Tracer Taois dan Clarence terluka parah dan tidak dapat bangun. Lebih buruk lagi, waktu masih mendesak. Meskipun tidak ada bintang atau bulan di ruang kecil ini, Eric Kin masih bisa merasakan bahwa itu di luar waktu yang disepakati dengan Vinola Su saat ini. Mungkin Mitayan dan rekan-rekannya dengan panik memberikan slip giok transmisi suara kepada dirinya sendiri, tetapi sayang sekali dirinya tidak bisa merasakannya. Tidak, kamu harus tenang, dan kamu tidak bisa hanya mengandalkan Herman Yuan dan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi kesal. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, Eric Kin dengan cepat menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Emosi negatif ini tidak ada gunanya, yang terpenting bagi diri sendiri adalah menemukan jalan. Sulit untuk menemukan sumber rantai untuk saat ini. Tapi di atas langit, dia harus pergi. Cambuk iblis ampuh untuk membunuh setan darah, tetapi hanya bisa membunuh satu atau dua orang sekaligus, jika jumlahnya banyak juga akan sangat merepotkan. Apalagi di sini tidak ada Reiki langit dan bumi sebagai pelengkap, setelah Reiki dikonsumsi hanya bisa mengandalkan batu roh. Pada titik ini, dapat menunggu Herman Yuan menemukan pemimpin dari kedua sisi klan iblis,
melihat apakah bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka, dan kemudian mengambil tindakan. Sekarang, selain merawat Tracer, Erikin membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan liontin giok Gunung Naga. Pikirkan baik-baik. Langkah demi langkah sampai pada tahap ini, hal ini telah mengungkapkan makna. Sayangnya, jasa ini memiliki arti khusus. Sebelumnya, Sandi Han dan yang lainnya memperebutkan liontin giok Gunung Naga, tapi benda ini membawaku ke tempat sialan ini. Apa gunanya benda ini? Memasuki ruang Pulau Darah, liontin giok Gunung Naga telah keluar dari getaran ringan, tetapi hanya gemetar, itu tidak ada gunanya. Fungsinya sama sekali tidak mengingatkanku bahwa ini adalah Pulau Darah. Pasti ada gunanya. Aku belum tahu. Erikin menatap giok dan berpikir. Saat benda ini menyatu, dirinya masih ingat pemandangan penglihatan itu. Bagaimana harta ini bisa sesederhana mengirim sinyal? Namun, liontin giok Gunung Naga awalnya dipelajari oleh Erikin berkali-kali, dan sekarang dipelajari lagi di Pulau Darah, sebelum meneteskan darah dan memasukkan Reiki. Induksi kerohanian dan cara lain telah digunakan lagi, dan situasinya belum berubah sama sekali. Tapi Erikin tidak patah semangat. Ini Pulau Darah. Apakah fungsi benda ini berhubungan dengan Pulau Darah itu sendiri? Coba lagi. Erikin bangkit dan meletakkan liontin batu giok itu di dekat tanah, tetapi dia tidak menanggapi. Di depan vegetasi unik itu, hal yang sama juga terjadi. Apakah ada hubungannya dengan kabut darah? Erikin berjalan ke sisi kabut darah dan membuat beberapa isyarat dengan liontin batu giok, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Setelah memikirkan berbagai cara, Erikin membuang liontin batu giok Gunung Naga dan langsung membuangnya. Giok itu terbang ke udara dan jatuh ke tangan Erikin lagi. Masih belum ada gerakan di langit. Namun, saat ini, ekspresi Erikin sedikit berubah. Memegang giok, Erikin mengguncangnya lagi. Kali ini, dia langsung melewati kepalanya. Segera, giok itu jatuh lagi. Setelah 3 atau 4 kali berturut-turut, Erikin hanya mengeluarkan jurus teknik lainnya, dan bahkan batu roh, dan melemparkannya ke langit. Melihat semua jenis batu giok yang jatuh di langit, Iblis Fu melihat dengan bingung. Erikin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cemas sampai hilaf? Apakah kamu ini bermain dengan giok? Iblis Fu, apakah kamu memperhatikan bahwa sangat mudah untuk melempar giok Gunung Naga, dan ketinggiannya juga tertinggi? Mata Erikin semakin cerah. Apa maksudmu? Iblis Fu tercengang. Di ruang Pulau Darah ini, gaya tariknya sangat tinggi. Ketika terbang ke sini, gaya yang dikonsumsi beberapa kali lipat dari situasi normal di luar, dan batu roh ini sama ketika dilemparkan ke udara. Namun, hanya giok Gunung Naga ini, tampaknya tidak terpengaruh oleh gaya tarik ruang ini. Terus, ini menunjukkan bahwa objek ini milik ruang ini, dan seperti yang aku duga, itu tidak sesederhana hanya memandu posisi. Ini memiliki lebih banyak kegunaan yang belum aku temukan, kata Erikin. Saat mereka berbicara, suara langkah kaki terdengar lagi di kejauhan. Erikin menghentikan transmisi suara, berbalik dan melihat bahwa Herman Yuan telah kembali dalam kabut darah, diikuti oleh 2 orang tua, 1 tinggi dan 1 pendek. Meskipun dia tahu bahwa pulau itu tidak besar, Herman Yuan kembali dengan sangat cepat. Kedua sesepuh ini jelas penampakan klan iblis, dan nafas mereka juga 2 kegagalan. Mereka harusnya menjadi pemimpin dari kedua klan iblis. Namun, saat ini, meskipun dia berhasil membawa keduanya kembali, ekspresi Herman Yuan sedikit suram,
Ketika dia melihat Eric Kin, matanya memancarkan sentuhan kompleksitas. Dua pemimpin klan iblis, satu tinggi dan satu pendek, lebih langsung. Setelah datang, mereka melihat Eric Kin dengan mata memindai. Ini memberi Eric Kin firasat samar bahwa ada sesuatu yang berubah yang tidak dia ketahui. Dan sepertinya itu bukan hal yang baik. Eric, perkenalkan, ini dua teman seiman klan Rubah dan Ular. Herman Yuan tersenyum dan memberikan perkenalan singkat. Bersambung.